Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Perkenalkan, saya Dwi Ratna Prima, salah satu dosen di Home Base Program Studi Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan. Video ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan dalam pengajuan kelulusan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memvideokan pengajaran saya dari mata kuliah saya ampuh, dan mata kuliah ini bagian dari kurikulum inti program studi asuhan kebidanan, yaitu mata kuliah asuhan dalam pelayanan kebidanan 2 atau asuhan kebidanan dalam kehamilan. Mata kuliah ini terdiri dari beban SKS yaitu sebesar 7 SKS. Metode mata kuliah ini disampaikan secara DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran di kelas. Materi-materi yang disampaikan di kelas ini sangat mudah diakses di laman si kampusmu STK Budi Kemuliaan. Deskripsi dari mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil secara komprehensif, holistik, dan berkesinambungan. Fokus utama mata kuliah ini adalah yang pertama adalah konsep dasar asuhan kehamilan, yang kedua perubahan fisiologis dan psikologis selama kehamilan, yang ketiga kebutuhan dasar ibu hamil, yang keempat pengkajian ibu hamil, yang kelima perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan kebidanan, keenam deteksi dini komplikasi kehamilan, yang ketujuh adalah asuhan kebidanan pada ibu hamil dalam segi pendokumentasiannya. Adapun CPL yang dicapai pada mata kuliah ini menunjukkan bahwa lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan secara medis yang adekuat, tetapi juga etika yang profesional, keterampilan klinis dan manajerial, serta kemampuan komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang mendukung praktek klinik kebidanan secara holistik kepada ibu hamil. Dalam mata kuliah ini juga memiliki beberapa CPMK, yaitu mahasiswa mampu mendeteksi adanya komplikasi dalam kehamilan dan komponen-komponen yang terjadi dalam antenatal care. Kemudian ada juga screening antenatal care baik maternal maupun neonatal. Mahasiswa juga mampu menguraikan ketidaknyamanan umum, perubahan, dan kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Mahasiswa dapat mengungkapkan atau menguraikan etika ruang lingkup praktek klinik kebidanan, perencanaan persalinan, dan persiapan keluarga juga diperlukan untuk dalam capaian mata kuliah ini. Kemudian mahasiswa juga mampu melakukan asuhan kebidanan yang kompleks dalam kehamilan. Kemudian juga mahasiswa juga mampu melakukan patient safety dalam kehamilan. Kemudian dapat mengimplementasikan dan mengaplikasikan interdisiplin dan interprofesional, serta melakukan promosi kesehatan dalam kehamilan. Nah, pada mata kuliah juga memiliki pokok bahasan yang menarik, di mana juga mengedepankan dengan kebutuhan ibu hamil pada saat ini dengan perkembangan zaman. Pokok bahasan yang kita bahas adalah 1. Diagnosis kehamilan, 2. Komponen dalam AIC, ketiga screening resiko maternal, screening kesejahteraan janin, kelima ketidaknyamanan umum pada kehamilan, keenam perilaku perubahan pada kehamilan, ketujuh kebutuhan nutrisi selama kehamilan, kedelapan obat-obatan yang aman digunakan selama kehamilan, kesembilan adalah etika, kewenangan, dan lingkup kebidanan dalam asuhan kebidanan, ke-10 manajemen asuhan kebidanan, 11 perencanaan persalinan, persiapan keluarga, asuhan kebidanan pada kehamilan yang kompleks, kemudian patient safety pada kehamilan, kemudian pembelajaran interprofesional dan interdisiplin, serta refleksi praktek klinik, penurunan risiko, dan promosi kesehatan selama antenatal. Referensi pada mata kuliah ini banyak yang kita adopt yang mendukung mata kuliah pembelajaran asuhan kebidanan pada ibu hamil ini. Yang pertama adalah karya saya sendiri. Yang pertama adalah buku Ajar Konsep Kebidanan
terbit tahun 2024. Ini sangat mudah diakses karena dalam bentuk virtual e-book sehingga mahasiswa maupun dosen dimanapun, kapanpun bisa mengakses. Kemudian yang kedua adalah asuhan dalam kehamilan, panduan lengkap asuhan bagi praktisi dosen atau praktisi kebidanan yang terbit pada tahun 2023. Kemudian ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 tentang standar asuhan kebidanan. Kemudian ada Halifax tahun 2018, kemudian ada Sarwono Prawido Harjo tahun 2016 tentang ilmu kebidanan. Juga masih banyak referensi pendukung lainnya yang kita gunakan. Dalam mata kuliah ini memiliki aspek beberapa penilaian. Yang pertama adalah bobot tugas sebesar 20%, bobot UTS 20%, bobot UAS 30%, presensi kehadiran sebesar 10%, bobot ujian SOKA dan OSCE sebesar 20%. Kemudian metode yang digunakan dalam mata kuliah ini sangat interaktif, yaitu menggunakan metode discovery learning, case study, diskusi kelompok, dan problem based learning. Selanjutnya adalah tayangan video pembelajaran yang dilakukan secara luring dalam kelas dengan pokok bahasan ketidaknyamanan umum dalam kehamilan, di mana pokok bahasan ini untuk mendukung capaian CPMP ketiga, yaitu mahasiswa mampu menguraikan ketidaknyamanan umum pada kehamilan. Mari kita simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Istiqomah. Alhamdulillah ya. Semuanya pada sehat? Baik. Di pertemuan pagi hari ini, Bu Nana akan mulai lagi dengan pertemuan selanjutnya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang fisiologis kehamilan. Jadi sesi pagi hari ini kita akan masuk tentang ketidaknyamanan umum dalam kehamilan. Nah, untuk mereview materi sebelumnya, nanti Bu Nana akan konfirmasi beberapa materi ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, membaca Ummul Quran, membaca Al-Fatihah, dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi sebelumnya tentang pengertian kehamilan. Coba Adel bisa jelaskan tentang definisi kehamilan. Definisi kehamilan adalah terjadinya konsepsi dari usia 0 bulan sampai 9 bulan, Ibu. Oke, bagus. Tepat ya. Jadi untuk selanjutnya definisi kehamilan adalah terjadinya pembuahan atau hasil konsepsi dari mulai 0 bulan sampai dengan 9 bulan. Lebih dari 37 minggu sampai 42 minggu. Tentunya dari sepanjang kehamilan ini terjadi ya perubahan adaptasi ibu hamil, baik secara fisiknya, psikologisnya, yang menyebabkan ibu tidak nyaman dalam kehamilannya. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Ya, silakan nanti kita simak slide-nya ya. Segitu terjadi pembuahan di intrauterin, maka mulailah terjadi adaptasi baik fisik maupun psikologis yang merubah kondisi ibu. Pernah nggak berinteraksi langsung dengan ibu hamil? Dela pernah? Pernah. Apa yang Dela lihat dari sosok ibu hamil secara fisik dulu? Kalau secara fisik itu biasanya perubahannya itu dari tubuh, postur tubuhnya dia mungkin agak lebih besar, terus dari payudaranya juga terlihat besar. Betul. Terus di area wajah juga terlihat ada flek-flek. Betul sekali Dela, terima kasih ya. Jadi apa yang disampaikan tadi Dela itu benar. Beberapa adaptasi fisik yang terjadi pada ibu hamil. Tentu ini menyebabkan psikologis ibu yang tidak nyaman juga ya dengan perubahan pada dirinya. Kalau secara psikologis itu ibunya gampang mudah marah. Gampang mudah marah, betul sekali. Terus juga gampang mudah
sedih gitu. Gampang sedih, betul. Ya, ternyata dari perubahan adaptasi fisik maupun psikis itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Berarti ibunya bisa cemas ya, Iya. kalau dia sering mengalami perubahan emosi gitu ya. Itu mempengaruhi metabolisme tubuh pada ibu hamil. Nah, yang sering terjadi ketidaknyamanan pada kehamilan yang pertama bisa dilihat di slide adalah mual dan muntah. Atau mungkin teman-teman bisa membedakan antara mual muntah pada ibu hamil dengan mual muntah yang sakit mah. Pernah sakit mah? Pernah. Ada pernah? Rasanya sakit nggak perut atau ulu hatinya? Sakit. Ya, kondisinya serupa dengan terjadi pada ibu hamil. Kemudian ibunya dehidrasi, turgor kulit kembalinya lambat, itu bisa menyebabkan tanda bahaya atau yang disebut dengan hiperemesis. Nanti kita belajar ya di deteksi dini komplikasi pada ibu hamil trimester 1. Kita tahu bersama adaptasi ibu hamil di trimester 1 itu sifatnya adalah ambivalen. Ambivalen itu apa, teman-teman? Belum bisa menerima sepenuhnya tentang kehamilannya, atau dia merasa menolak dulu deh gitu ya. Karena apa? Kok hamil gini ya, mual banget, muntah banget, pusing banget gitu ya. Itu di trimester 1 terjadinya karena faktor hormon ini tadi nih. Apa yang bisa kita upayakan kepada ibu hamil agar tidak mual muntah keseringan atau tidak terjadi komplikasi sampai dengan hiperemesis? Siti boleh coba Siti, bagaimana sikap kita sebagai bidan untuk menanggulangi mual muntah pada ibu hamil? Siti, silakan. Oke, baik. Saya izin menjawab ya Ibu. Silakan. Dari yang saya pelajari dan yang saya ketahui, kita bisa edukasi ibunya untuk menjaga pola makan. Biasanya kan kalau orang dewasa itu makannya 2-3 kali sehari ya. Ya. Nah, kita edukasi ke ibunya itu untuk porsi makannya lebih sedikit, tapi lebih sering, kayak 4-5 kali sehari, cuma porsinya dikurangin. Terus Baik. kita juga edukasi ibunya untuk jangan terlalu banyak konsumsi minuman yang ada kafeinnya seperti teh dan kopi, atau makanan yang ada kafeinnya seperti coklat. Terus juga kita anjurkan ibunya itu untuk konsumsi jahe hangat Ibu, supaya rasa ingin mual dan muntahnya itu berkurang. Baik, betul. Tepuk tangan buat Siti. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang itulah yang disarankan untuk menanggulangi emesis gravidarum atau mual muntah pada ibu hamil. Air liurnya banyak. Ya, jadi maunya apa? Berludah terus seperti itu ya. Karena apa tuh? Tadi karena faktor hormon progesteron sekarang yang mempengaruhi terjadinya hipersalipa, peningkatan keasaman dalam mulut atau peningkatan asupan dari pati itu sendiri gitu ya. Nah, solusinya apa sih? Ini tidak bisa serta-merta ibunya harus banyak minum ya. Gitu ya. Tapi kita harus coba mulai pelan-pelan bahwa ini adalah hal yang normal. Gitu ya. Jadi kalau ibu mau berludah, berludahlah di tempat yang bersih, ada wadahnya sehingga itu tidak terkontak dengan orang yang sekitarnya gitu ya. Jadi tetap sikat gigi, berkumur gitu ya, atau boleh tadi yang Siti sampaikan tuh pakai jahe anget. Apakah itu permen atau mungkin bikin air jahe hangat, itu bisa mengurangi hipersaliva. Pingsan gitu tiba-tiba, ngeluh pusing gitu ya. Ternyata pas kita deteksi, oh kejadian juga nih ada anemia ringannya gitu ya. Tapi tidak serta-merta ibu hamil yang pingsan, yang pusing itu anemia, tidak. Ternyata itu hal yang menyebabkan ibu ketidaknyamanan juga pada kehamilan. Bisa di trimester 1 kejadiannya atau di trimester kedua. Berapa jam sehari Siti? Cukupnya itu 8-10 jam. 8-10 jam ya, nyenyak banget nih ibu hamil tidurnya. Ya, 8 jam cukup. Ya, syukur-syukur ibu hamil itu kualitas tidurnya itu benar-benar 8 jam itu dalam sehari bagus ya. Siang dia tidur 2 jam, malam 6 jam ya. Itu jauh dari keluhan ketidaknyamanan gitu ya. Nah, kemudian jika pemicu pusing adalah anemia atau dia bisa hipertensi, bisa hipotensi. Orang kalau hipotensi juga pusing. Ya, jadi itu perlu kita deteksi, harus kita atasi. Caranya apa? Jangan lupa ibu ajak kontrol rutin ya.
udah mah pusing, mual, muntah, capek. Kebayang nggak sih orang hamil? Bayang. Ya, kok kayaknya nggak enak banget ya hamil. Tapi qadarullah, Allah kasih itu kenikmatan, akhirnya ibunya bisa sehat tuh melahirkan. Karena apa? Bidannya cakep, bidannya support, bidannya pinter gitu ya, ngasih edukasi. Sehingga apa? Ibu hamil semua dalam kondisi sehat ya. Jadi kita harus bisa mendeteksi ibu ya. Kalau ibunya dikit-dikit kok cepat pusing ya, cepat mudah lelah, terus pingsan. Jangan lupa cek tekanan darah, cek HB-nya ya. Apakah ibunya jatuh dalam keadaan anemia atau tidak? 4 kilo. Kebayang bawa bayi 3 kilo tuh 9 bulan, berat nggak? Berat. Nah, makanya ibunya juga mudah lelah karena pengaruh dari apa? Metabolisme pada awal kehamilan. Kemudian di trimester 2 ada yang namanya hemodilusi. Itu bisa menyebabkan ibunya mudah lelah. Solusinya apa? Istirahat yang cukup ya. Kemudian tuh hindari stres ya. Ibu hamil bukannya tidak boleh stres. Siapa sih yang nggak stres ya? Capek, pusing, mudah lelah, terus mau istirahat juga susah gitu. Makanya ibunya stres. Sehingga ibu-ibu bidan memberikan edukasi, pendekatan kepada siapa? Suami, keluarga, mertua, kakaknya, semua dilibatkan ya. Jalan santai, apalagi berenang boleh nggak pada ibu hamil? Boleh ya. Oke, kemudian jangan lupa selama 90 hari kehamilan konsumsi tablet FE atau tambah darah. Kemudian ada juga loh ketidaknyamanan tentang rasa perut tuh panas gitu ya. Nanti timbulnya apa? Di keluhan setelahnya ada yang namanya sesak napas. Tapi kalau dia dibawa istirahat hilang itu masih normal ya. Nah, solusinya apa? Hindari makan tengah malam. Nah, ini kondisi ibu hamil kadang-kadang kita sudah susah untuk memprediksi ya. Makannya itu pola makan pasti meningkat gitu ya. Jadi kalau dia makan malam, tubuh itu harusnya istirahat nih sama babynya tidur gitu ya. Tapi kalau dia makan tengah malam, nanti metabolismenya jadi berubah tuh. Ibunya rasanya apa nih? Malam-malam perutnya sakit, panas gitu ya. Dan pola makan juga harus diperhatikan. Hindari makan porsi besar. Ya. Jadi diisi piringku cukup itu adalah apa? Karbohidrat, sayur mayur, protein. Proteinnya ada protein hewani, nabati, sama serat. Kalau pada trimester 1, kenapa ibu hamil sering kencing? Coba dijawab. Baik Salwa, apa bedanya keluhan sering kencing pada ibu hamil di trimester 1 dengan sering kencing pada trimester 3? Silakan. Baik, kalau dari keluhan di trimester 1 karena adanya penekanan pada rahim karena oleh janin itu sendiri. Kalau misalkan di trimester 3 karena ada penekanan di bagian terbawah janin sehingga dia menekan area kandung kemih. Oke, betul. Kasih tepuk tangan untuk Salwa. Oke. Ya, selanjutnya teman-teman juga harus bisa mendeteksi adanya kelainan dari ketidaknyamanan yang sering timbul nih pada kehamilan. Boleh kita lihat di slide di sini. Tadi kan ketidaknyamanannya mual muntah ya, tapi di sini ada muntah yang hebat. Ya, artinya kalau dia lebih dari 5 kali asupan makan atau intake apapun nggak masuk, kemudian turgor kulit lambat, ya, kemudian ada juga nyeri kepala hebat. Bisa jadi ibunya hipertensi, kita tidak tahu. Makanya kita harus mendeteksi selalu nilai kondisi keadaan umum ibu dan tanda-tanda vitalnya. Kemudian ada sesak napas yang berat. Ya, ini bisa terjadi di trimester 2 maupun 3. Dengan ibunya tekanan darah tinggi, datang dalam kondisi yang sesak, apalagi ibu dalam kondisi yang obesitas, perlu kita waspada.
untuk tidak terjadinya preeklamsia berat ya. Kemudian ada perdarahan. Ya, ini bisa terjadi di trimester 1 maupun 2 dan 3. Di trimester 1 hati-hati kalau ibunya mengeluh keluar darah bercak dari kemaluan, warna merah segar, itu bisa terjadi indikasinya abortus. Kemudian di trimester 2-3 kita hati-hati kalau warna darahnya kehitaman, jangan sampai terjadi solusio plasenta, warna bercak darah segar, plasenta previa, dan kemudian ada his atau kontraksi yang terus-menerus, itu kita perlu waspada adanya solusio plasenta. Kemudian ini juga ya, nih nyeri perut hebat kalau dia terus-terusan nyerinya, tadi yang saya katakan hati-hati terjadi solusio plasenta, perlu dilakukan ke tempat rujukan ya. Tidak mempertahankan ibu di tempat praktek mandiri. Tentu sebelum merujuk kita lakukan apa anak-anak? Stabilisasi. Oke, teman-teman, dari sesi pertemuan ini kita hampir di ujung pertemuan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, ayo kita diskusikan. Ada yang mau bertanya? Ya, Dea silakan. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Di kehamilan kan ada sering BAK ya Bu. Ya. Nah terus yang di menopause itu yang saya baca juga dia ada bisa juga sering BAK juga, itu sama atau nggak Bu pas sama di hamil sama yang terjadi menopause? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Bedanya keluhan ketidaknyamanan sering kencing pada ibu hamil dengan kejadian di menopause, begitu ya Dea ya. Tapi kalau pada ibu hamil ini terjadi karena penekanan kandung kemih oleh bagian terendah janin pada trimester 3 dan kemudian pada pembesaran rahim pada saat dia trimester 1. Cukup jelas? Cukup Ibu. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita sudahi pertemuan sesi ini. Jangan lupa baca lagi, diulang lagi. Nanti pertemuan berikutnya saya review ya. Untuk sesi berikutnya kita akan belajar tentang ini. Ada yang bisa baca? Dea, apa bacanya Dea? Pertemuan berikutnya itu tentang persiapan persalinan, segala sesuatu yang disiapkan untuk menyambut persalinan oleh ibu hamil. Oke, betul. Jadi materi berikutnya adalah persiapan persalinan. Tolong dibaca lagi referensi yang ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya minta maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, demikianlah tayangan video pengajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.